Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Daisy Chain Power Extender untuk membuat kabel listrik lebih rapi dengan resiko power trip? Tentu, aku terlibat dalam proyek pilot, dan kami harus melakukan POC, Proof of Concept. Kami melanjutkan untuk memasang beberapa terminal di sebuah ruangan dan menghubungkan setiap terminal ke stop kontak terdekat. Aku pikir kami memiliki lebih dari 10 terminal. Ketika semuanya sudah selesai, memang terlihat sedikit berantakan, tapi kami mencoba yang terbaik untuk membuatnya terlihat sebaik mungkin. Ketika kami berkemas untuk hari itu, seorang manajer dari departemen lain memutuskan untuk mengunjungi kami. Dia sangat marah tentang betapa berantakannya seluruh pengaturan itu dan menuntut kami untuk mengulang kabel listrik, karena mereka tidak terselip sampai ke belakang di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Dia menyuruh aku untuk menggunakan stop kontak di bagian belakang sebagai sumber utama listrik dan pemanjang daya rantai DC untuk mencapai terminal. Aku mengatakan kepadanya bahwa dengan mengikuti metodenya, itu berbahaya dan pasti akan membuat power trip. Dia memberitahu aku dan mengatakan itu pembangkangan. Aku memberi contoh buruk bagi anggota tim lainnya dengan tidak mengikuti perintah dari atasan. Isyarat malicious compliance. Aku mengatakan kepada seluruh tim untuk mengikuti instruksi manajer meskipun ada bahaya yang nyata. Setelah dia memeriksa bahwa semua kabel rapi, dia menyuruh kami untuk pulang dan tidak melakukan hal lain karena dapat merusak setup. Pernyataan yang cukup lucu datang dari seseorang yang baru saja merusaknya. Hari ujian tiba, dan tidak ada yang terkejut. Listrik mati begitu kami menyalakan semua terminal. Aku tidak melibatkan pada masalah yang sedang panas, tetapi harus menjelaskan kepada stakeholder apa yang sedang terjadi, dan diberitahu untuk lebih tegas dalam argumenku kepada manajer. Tidak yakin apa yang terjadi pada manajer itu, tetapi itu adalah terakhir kalinya ada orang luar di departemenku yang mencoba mencampuri urusan kami. Edit, aku harus mendengarkan manajer departemen lain karena proyek tersebut melibatkan beberapa departemen, dan kami diberitahu oleh organisasi untuk mencoba dan mengakomodasi semua permintaan manajer, tetapi tidak ada yang berpikir untuk memasukkan kata masuk akal ke dalamnya. Ya, aku bisa saja melewati manajer untuk mencegah kekacauan ini, tetapi pada saat itu, aku muak berdebat dan hanya ingin pulang secepatnya. Cerita kedua. Rekan kerja hampir terpotong jarinya. Cerita ini tidak panjang, tapi menurutku layak untuk diceritakan. Nikmatilah. Aku bekerja di sebuah toko kayu di mana kami bekerja terutama membangun pintu. Ini pekerjaan yang bagus, meskipun bos kadang-kadang bisa sedikit picik. Pemeran untuk petualangan ini cukup kecil. Aku, bos, dan Mike. Baru-baru ini kami sedang memotong beberapa bahan untuk pintu pada gergaji meja. Jadi seperti manusia normal di sekitar alat berat, kami mencoba menghindari mata gergaji. Nah, bos datang untuk membantu memotong bagian berikutnya, dan meminta bantuan. Ini normal untuk membantu menjaga potongan tetap persegi. Mike mulai bersiap untuk memegangnya. Bos berteriak dari jarak 8 kaki dari bilahnya. Bos, Mike, enggak. Kamu harus menahannya di sana. Menunjuk ke suatu titik tepat di bilahnya. Merujuk pada simbol untuk meletakkan tangannya. Mike, bos, yakin itu? Bos, aku telah melakukan ini selama lebih dari 50 tahun. Percayalah, aku tahu apa yang aku lakukan. Tapi itu akan menempatkan dia di... Bos, lakukan saja, oke? Letakkan tanganmu di tempat yang aku katakan, dan jangan gerakkan. Jadi dia melakukannya. Dia menempatkan tangannya sejajar dengan bilahnya, dan kami mulai memotongnya. Dan dia tidak menggerakkan tangannya, 3 inci jauhnya, 2 inci jauhnya, 1 inci. Bang! Beruntung bagi Mike, kami memiliki saw stop table saw yang dirancang untuk menarik kembali dan tidak melukai seseorang jika jarinya menyentuh bilahnya. Namun, ini tidak murah untuk diganti. Sekitar $100 untuk mekanisme penghentian, dan sekitar $100 untuk bilah yang kemudian dihancurkan. Saat bos melihat meja itu ditarik kembali, dia berteriak terperangah. Bos, kenapa kamu tidak menggerakkan tanganmu? Mike, bos mengatakan kepada aku untuk tidak. Bos kemudian pergi dengan kekalahan, dan Mike serta aku tertawa terbahak-bahak saat kami mulai mengganti semuanya. Cerita ketiga. Kamu ingin sakit karena ekstra jalapeno? Segera datang. Cerita dari pekerjaan terakhir di bencana di resto pom bensin. Aku bekerja di dapur sendirian pada malam Natal ini, dan orang-orang sangat tidak senang dengan waktu tunggu.
Aku baru saja menutup telepon dengan seseorang yang memaki aku selama 5 menit karena tidak bisa memasakkannya pizza. Aku sudah marah. Kami memiliki 40 menit sampai toko tutup, dan aku memiliki 2 pesanan serta pembersihan yang harus dilakukan. Seorang pria mabuk masuk ke toko, dan kemudian mulai mencemooh berulang kali. Dia memerintahkan aku untuk membuatkannya pizza jalapeno medium dengan 4 kali jumlah pedas normal, dan pergi ke toilet. Menyuruh aku untuk menyelesaikannya dalam 10 menit, atau dia akan mematikan lampu toko. Aku tidak bisa menolak walk-in. Kebijakan bullshit. Jadi aku memutuskan untuk membuatnya pizza, tetapi aku melakukannya dengan caraku. Aku menggunakan total 103 jalapeno yang aku hitung untuk pizza yang malang itu. Aku juga menuangkan jus jalapeno, saus pedas, dan menggunakan sedikit saus buffalo. Memasukkan ke dalam oven, memeriksa 2 kali untuk memastikan semuanya matang, dan memasukkan ke dalam bungkusan. Dia kembali dan aku bertanya apakah dia ingin melihat pizza sebelum dia membayar. Yang dia katakan dia lebih suka memakannya daripada melihatnya. Dia membawanya ke depan, membayar, dan berjalan keluar. 3 menit kemudian, dia kembali kecuali berkeringat deras dan bergegas kembali membeli susu di toko kami. Dia membayar untuk 1 galon, dan meneguk sekitar seperempatnya, dan kemudian berlari keluar dengan cepat. Pelanggan lain yang puas. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.